Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-22, 2 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degey SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Renungan kita hari ini dengan tema Jadilah Bijak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, puasa bukan tujuan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya, dalam Perjanjian Lama, puasa sebagai ungkapan berduka cita dilaksanakan pada hari penghapusan dosa. Sementara orang Farisi dan para murid Yohanes mati-matian berpegang teguh pada aturan. Mereka menjalankan puasa dengan rajin, tradisi pun masih mereka pegang teguh sebagai tujuan hidup. Akibatnya, siapa yang tidak melakukannya dianggap dosa, sesat, sebagaimana dipertanyakan kepada Yesus. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita terjebak dalam keharusan untuk berpuasa. Namun, kita lupa akan mengapa berpuasa. Berpuasa pada dasarnya adalah sebuah tindakan konkret untuk mendekatkan diri pada Allah melalui aksi mati raga, menanggalkan pelbagai keinginan daging. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sayangnya, kita terjebak dalam keharusan berpuasa. Itulah yang kerap kali menggoda
untuk memfokuskan perhatian pada tindakan puasanya dan bukan pada kedekatan hati kita kepada Allah. Akibatnya, kegagalan dalam berpuasa kerap kali membawa pada rasa bersalah yang sangat besar dalam hati kita masing-masing. Tetapi, menanggapi hal tersebut, Yesus menjelaskan dengan ilustrasi pesta perkawinan dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini. Mempelai adalah gambaran tentang Allah. Selama sang mempelai Allah bersama kita, kita tidak perlu berpuasa, melainkan harus bersukacita dan bergembira. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus menghadirkan kehidupan baru. Hidup dan kehidupan baru menuntun semangat yang baru pula. Sebagaimana ditegaskan, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Pembaharuan semacam ini merupakan tantangan bagi kebanyakan dari kita. Mengapa? Karena kebanyakan dari kita tidak siap atau sulit merubah diri. Kebanyakan dari kita, termasuk kita, enggan masuk dalam situasi baru yang bisa membuat kita kehilangan rasa aman dan nyaman. Akan tetapi, selaras dengan sabda Allah, gereja memiliki semboyan. Gereja selalu membaharui diri. Oleh karena itu, kita yang mestinya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menjadi fleksibel supaya bisa masuk ke dalam situasi apapun. Untuk itu, kita harus berdisposisi batin yang lapang dan bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya, Anda, dan kita semua diundang Tuhan Yesus Kristus untuk melihat dan merenungkan kembali makna berpuasa, yakni kedekatan hati dengan Allah sebagaimana Allah sang mempelai sedang bersama-sama dengan kita serta teman-teman dan sebagainya. Kita berpuasa atau bermati raga mesti sampai kepada pengalaman berjumpa dengan Allah, atau sampai pada keyakinan yang teguh bahwa kita dirangkul dan diberkati oleh Allah dalam hidup ini. Kita, orang-orang yang telah menerima dan mengimani ajaran Kristus, berkat sakramen pembaptisan, sudah saatnya meninggalkan kebiasaan lama yang salah, cara menggereja kita yang keliru.
Mari kita wujudkan semangat Santo Paulus dalam diri kita. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.